Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lebih kepada sharing-sharing gitu ya. Saya sengaja tidak mengawali pembukaan menggunakan bahasa ceramah gitu ya, karena kalau biasanya bahasa ceramah itu kan itu levelnya level foundation lah, seperti Mas Robin tadi kan ada bahasa Arabnya gitu. Dan kalau saya lebih ke umum aja gitu. Oke. Saya dulu memulai di dunia IT itu 2010. Sejak 2010 dulu IT itu masih belum banyak dikenal istilah framework. Kalau tadi Mas Robin, kalau dulu ngoding butuh 6 bulan, sekarang 3 bulan, apalagi menggunakan AI misalkan gitu ya. Kalau dulu itu bahkan framework aja itu sangat jarang gitu, sangat jarang gitu. Adanya itu bukan framework, tapi sudah software, misalkan SAP gitu. Nah, dulu itu rata-rata itu bahasa pemrograman itu masih native semua lah gitu. Gak ada frameworknya, bahkan konsep itu baru dikembangin, mau MVP dan seterusnya, MVC misalkan gitu ya, itu baru dikembangin dulu gitu. Jadi semuanya itu serba manual. Terus yang kedua itu untuk belajar IT nggak semudah seperti sekarang. Kita dulu itu ingin belajar IT itu nggak ada video YouTube dan nggak ada. Kalau sekarang kan enak, bahkan sudah ada komunitasnya, bahkan sudah ada tempat belajarnya seperti university gitu. Kalau dulu kita ingin belajar IT itu hanya ada 2. Kalau enggak di kampus, nah misalkan itu kan enggak worth it ya. Kalau kita ingin belajar IT harus kuliah, kan lama banget gitu ibaratnya. Yang kedua, belajarnya itu beli buku. Jadi dulu itu kita masih beli buku, ada buku kalau nggak salah Globomedia atau apalah gitu, nanti kita mendapatkan kasetnya gitu, masih VCD bentuknya gitu. Itu dulu banget ya. Jadi untuk teman-teman sekarang itu sudah menikmati masa-masa belajar yang sangat dipermudah. Bahkan ibaratnya sekarang itu kita ingin belajar something gitu misalkan gitu ya tinggal rekam aja atau tinggal download misalkan atau streaming, ya tinggal pakai TWS, mau lagi jogging lah, mau lagi mandi bahkan itu gitu ibaratnya gitu ya. Itu bisa di mana aja belajarnya gitu. Tinggal ngedengerin aja udah gitu, bahkan sambil tiduran gitu kan. Sekarang sangat dipermudah untuk kita belajar. Kalau kita apa ya istilahnya roadmap, karena kita kan ilmu terapan tepatnya gitu ya, itu roadmap belajarnya itu yang pertama itu bisa dulu gitu. Ibaratnya itu paham. Oke, saya akan belajar AI misalkan. Apa sih AI itu? Cara kerjanya gimana AI? Itu tuh ibaratnya paham. Oh paham saya, cara kerjanya itu gini ya. Oh ya itu tentang seperti ini ya. Saya paham sekarang. Pertanyaan berikutnya, cukup nggak paham itu? Kita ilmu terapan nih, nggak cukup paham. Jadi harus apa setelah paham? Harus bisa. Karena kita ilmu terapan. Beda misalkan kalau dunia apa, misalkan psikologi dan seterusnya. Oh saya paham, mengerti. Udah gitu misalkan. Nah kita itu dunia terapan nih. Setelah bisa atau paham setelah mengerti atau paham itu langkah berikutnya harus bisa. Oke, saya paham nih misalkan konsep React.js misalkan cara kerjanya seperti apa. Bisa nggak codingnya? Beda lagi pertanyaannya gitu. Nah, setelah paham itu bisa. Setelah bisa, kita itu harus asah terus-menerus sehingga menjadi mahir. Tapi mahir itu masih level biasa. Jadi mahir itu ibaratnya itu orang hanya sering menggunakan aja itu mahir. Itu mahir. Misalkan kayak teman-teman nih naik kendaraan misalkan katakanlah lese yang lagi ramai itu misalkan motor gitu ya misalkan gitu ya. Kita terbiasa naik motor itu levelnya mahir. Ya udah naik motor udah hampir setiap hari misalkan ke kampus ke university itu levelnya mahir. Setelah mahir apa? Ahli. Siapa contohnya naik kendaraan motor yang ahli misalkan apa ya nggak tahu sekarang mesti main apa Valentino Rossi lah, terus Marc Marquez gitu, terus sudah main. Nah gitu-gitulah. Itu tuh bukan level lagi mahir, tapi ahli. Itu. Jadi teman-teman itu cara di IT itu belajarnya seperti itu. Paham atau mengerti dulu. Terus yang kedua adalah bisa. Nah, kalau sudah bisa diasah terus-menerus sehingga menjadi mahir. Nah, untuk menjadi mahir biasanya levelnya kayak
junior developer ya tiap hari ngoding terus tentang itu gitu. Kalau tentang tadi React.js tiap hari coding React.js terus gitu, sehingga mahir. Nah baru kalau sudah misalkan sudah dipelajari sudah cukup lama sehingga ahli, saya sudah paham nih untuk bikin kayak gini kayaknya bisa deh dimodif seperti ini, kayaknya bisa deh bikin sendiri gitu. Itu sudah levelnya ahli. Jadi di IT itu tahapan belajarnya itu 4 itu ya, bisa atau paham dulu, yang kedua bisa, mahir, terus yang terakhir ahli. Jadi teman-teman minimal harus paham dulu baru bisa. Kalau sudah bisa jangan mandek, diasah terus sehingga menjadi mahir. Kalau sudah mahir terus tekuni, diperdalam, belajar lagi gitu, baru nanti jadi ahli. Nah itu tuh kurang lebih seperti itu gitu ya, tahapan belajarnya lah gitu ya. Terus kalau di dunia IT awal-awal rata-rata itu kita ya menjadi tim support. Saya sebutnya tim support. Apa? Ya jadi junior developer, jadi middle developer, engineer gitu-gitu. Itu kita sebutnya itu sebagai tim support. Gitu. Kalau di atasnya tim support, nah itu baru namanya itu key resource. Nah, ibaratnya gini. Sekarang yang handle fitur GoPay, misalnya kita nyebut Gojek misalkan gitu. Yang handle engineer-nya GoPay ini siapa nih? Oh ada si A Pak. Kalau si A ini nggak ada, ya kita mandek nih nanti untuk pengembangannya gitu. Itu yang disebut dengan key resource. Nah, kalau tadi itu tim support, ya mau programmernya si A, si B, si D, ya, siapapun bisa sih menggantikan itu gitu. Jadi yang dikerjakan itu biasanya fitur-fitur basic lah. Gitu. Kalau sudah key resource, memang teman-teman itu dicari beneran. Enggak, kalau dia bukan dia yang nge-handle, kita kesusahan nanti gitu. Nah itu key resource. Biasanya key resource ini lumayan jadi apa ya, ejek-ejekan. Kita mau bikin fitur ini, siapa yang bisa paling cepat? Kayaknya ada deh engineer-nya si A, nanti di hijack gitu. Kadang-kadang gitu ya, tapi nggak bagus ya dunia itu. Ya. Nah itu cukup lumrah kalau di dunia HRD itu kayak gitu lumrah. Jadi lead engineer-nya si A nanti diambil gitu. Itu key resource. Jadi namanya juga kunci. Resource jadi kuncinya engineer tuh levelnya itu. Yang pertama tadi tim support, mau front end atau back end hanya basic junior, ya teman-teman bisa digantikan oleh siapapun sebenarnya gitu. Itu baru level pertama itu tim support. Nah baru level berikutnya itu key resource. Nah setelah level key resource biasanya itu levelnya adalah lead, bahkan mau lead engineer lah gitu. Nah kalau sudah lead rata-rata malah ini faktanya gitu ya, malah agak meninggalkan ke teknis. Ini fakta, tapi secara pengetahuan dan bisa harus apa yang dilakukan lead seringnya, ini sering kali faktanya gitu ya. Apa? Lebih banyak koordinasi malah. Ya, misalkan, kita akan koordinasi kerjasama misalkan dengan tim PR mana gitu misalkan. Gitu. Ya udah, lead nanti tim lead ini nih yang akan sering-sering berkoordinasi. Kita mau pakai konsep seperti apa nih nanti, autentikasinya gimana dan seterusnya gitu. Bukan lebih banyak ke timnya. Gitu. Yang di tim itu biasanya seringnya itu dipasarkan kepada yang key resource tadi itu. Kalau kita sebutnya misalkan senior engineer berapapun lah gitu. Nah yang lead ini malah lebih banyaknya itu seringnya itu koordinasi. Kita ada kerjasama misalkan dengan yang payment apa yang khusus misalnya. Nah itu tuh seringnya tuh lead seperti itu. Yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh lead yang membangun arsitektur sistem. Nanti ini servernya seperti ini, kemudian nanti kita itu repositorinya pakai apa gitu. Terus nanti kita untuk integrasinya menggunakan apa gitu misalkan. Itu yang lead semua. Kalau orang ibaratnya itu ngebangun rumah, arsitekturnya itu ini, arsiteknya itu. Nanti perkabelan gimana, terus kemudian saluran pipa-pipa ini gimana, itu lead kerjanya lead ini. Oh biasanya ada istilah sistem analis juga sih. Nah itu tuh, baru berikutnya itu yang lebih next lagi. Terus apa kalau sudah jadi lead, mentoknya apa? Ada lagi yang disebut dengan inisiator. 3 tadi yang saya sebut lead, kemudian key resource sama tim support itu biasanya di bawahnya owner. Itu di bawahnya owner.
Jadi kita itu hanya menerima, oke, mau bikin produk atau project apa nih gitu. Nah, mereka yang menghandle. Nah, kalau inisiator tadi sudah disampaikan Mas Bri apa clue-nya itu gitu. Oke, saya kayaknya ada keinginan itu membuat sistem seperti ini deh gitu kata. Siapa ya yang paling pas untuk mendanai? Siapa ya yang paling pas untuk kerjasama dan membutuhkan ini? Nah, jadi teman-teman yang menginisiat produk itu. Nah, itu jadi bukan lagi menerima ide, ada orang punya ide bikin produk A gitu, misalkan gitu ya, terus kita yang ngerjain. Nah, tapi kita menjadi inisiatornya. Kayaknya saya bisa deh membuat ABC misalkan gitu ya. Case-nya itu dulu kami itu ada melihat peluang gitu, misalkan untuk dunia asuransi itu belum ada di Indonesia marketplace asuransi. Ya, terus kemudian kami punya ide itu bikin marketplace asuransi. Terus kami tawarkan, ya, salah satunya ini untuk BRB. Misalkan kita tawarkan ke Astralife. Oh bagus nih, coba deh detailnya seperti apa. Dari tadi Mas Diri pitching, kemudian mereka berkenan gitu. Untuk oke deh, produknya nanti kalau jadi atas nama kami, kalian yang ngerjain. Nah, itu yang disebut dengan inisiator. Jadi kita yang punya ide itu. Nah, kalau sekarang itu sudah cukup banyak ya. Kita hanya namanya dulu itu debatis soal itu gitu. Sekarang sudah cukup ada polis asuransi lah, terus ada Wiplas lah gitu. Nah, itu tuh cukup banyak udah gitu. Jadi di atasnya lead itu teman-teman yang menjadi inisiator. Ya, jadi teman-teman yang punya ide sendiri, terus kemudian nyari siapa yang kira-kira ini akan kita kerjasamakan untuk support ide saya itu. Itu yang disebut dengan inisiator. Nah, gitu. Jadi levelnya itu bukan lagi di level development, tapi sudah levelnya inisiator. Terus biasanya di dunia IT itu hampir cukup banyak itu namanya juga startup kan. Startup itu ya akhir-akhir inilah, akhir-akhir 2014an itu rame-ramenya lah gitu. Tuh dunia startup tuh udah cukup gila-gilaan lah. Bahkan dulu itu teman-teman cukup punya ide saja ada orang yang mau mendanai gitu. Dulu ya. Terus kemudian lambat laun itu beralih. Gak cukuplah ide gitu. Harus divalidasi lagi nih. Minimal harus jadi prototype. Hanya prototype. Ibaratnya teman-teman itu hanya bikin tampilan-tampilan saja, fungsinya nggak banyak jadi gitu. Udah investor itu udah mau mendanai gitu. Lambat laun itu nggak cukup nih prototype. Sekarang saya sudah kapuk lah, banyak yang fail soalnya gitu kan. Harus apa? Harus ada valuasinya gitu. Pengunjungnya sudah sekian dan menggunakan sekian gitu. Tapi belum tentu ada uangnya. Nah, gitu ya. Itu valuasi masih bisa, kita dulu tuh menjual valuasi itu masih laku. Sekarang sudah nggak laku menjual valuasi itu gitu. Sudah susah maksudnya gitu. Terus lambat laun itu harus ada transaksinya, transaction. Jadi makanya dulu nggak tahu teman-teman sempat ikut menikmati apa enggak. Dulu itu ada Grab kemana saja itu cukup Rp1 untuk pengguna baru. Gitu. Dulu ya nggak tahu teman sempat menikmati nggak ya. Bahkan kalau nggak salah GoFood sempat hanya berapa rupiah bisa makan 30.000 atau berapa lah gitu. Nah dia itu kok mau mengejar itu dan mereka mau mensubsidi itu karena dia itu ingin mendapatkan transaksi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan investor baru nanti gitu. Nah gunanya itu. Nah sekarang itu transaksi sudah mulai nggak laku lagi, sudah susah lagi menjual transaksi gitu. Harus menjual profit udah gitu. Ini kamu sudah perusahaan profit belum sih gitu. Nah dulu itu valuasinya sebuah perusahaan startup lah gitu ya masih oke aja, katakanlah nilai valuasiku perusahaanku misalkan gitu ya 1M misalkan 1M. Mereka itu mau mendanai sampai 12M 10M, artinya 12 kali lipat 10 kali lipat masih mau. Kalau sekarang karena habis pandemi seperti ini ibaratnya ada black winter gitu ibaratnya gitu ya, sekarang itu ya maksimal 4 kali lipat lah dari valuasi. Jadi mulai sama-sama seret juga gitu, untuk melakukan investment. Nah rata-rata itu seperti itu. Namanya juga startup, awal-awal memulai itu merintis nggak semuanya yang mulus-mulus saja.
Ya, jadi teman-teman agar nanti bisa menilai saya next ini kerja di perusahaan seperti apa sih? Apakah di dunia memang startup atau memang sudah company yang memang settle? Nah, kalau startup ya teman-teman memang pasti punya banyak pengalaman karena akan diminta sana sini gitu. Hampir semua bidang nanti teman-teman lakukan itu. Ibaratnya bukan lagi full stack developer, tapi lebih kepada rockstar developer gitu. Mau server ya teman-teman, bahkan teman-teman diminta desain juga nanti gitu. Itu tuh lumrah gitu. Tapi ya kalau di dunia yang sudah company-nya settle, enggak, teman-teman ya di bidang itu terus ya ada plus minus lah. Artinya apa, teman-teman nanti nggak punya cukup banyak pengalaman untuk awal-awal. Itu ya plus minusnya lah. Kalau startup kayak gitu-gitu tuh atau istilah awal-awal lah gitu ya, biasanya itu mereka mengejar MVP. MVP itu ini misalkan teman-teman ngerti Gojek. Sekarang ada apa aja fitur di Gojek? Ada GoCar, GoFood, GoPay, GoGlam, GoMasak, macam-macam. Gojek dulu awal-awal itu sudah ngerti, rencana itu sudah paham. Tapi untuk rilis pertama kali itu harus jadi semua nggak fitur itu. Enggak. Yang jadi pertama apa? Hanya GoRide, motor aja kan gitu. Makanya kita kadang itu mau pesen Gojek, oh motor ya gitu. Kesannya seperti itu gitu. Itu yang disebut dengan MVP, minimum viable product. Nah, jadi misalkan teman-teman punya video besar, bikin apa gitu misalkan gitu ya. Enggak harus semuanya jadi dulu baru rilis, enggak. Apa cukup satu aja fitur utama udah bisa rilis. Contohnya itu, gitu. Simpelnya gitu ya. Dulu Bukalapak Tokopedia juga sama, mirip-mirip hanya iklan koran gitu-gitu aja lah. Hanya orang publish bisa transaksi udah. Nggak ada fitur macam-macam seperti sekarang lah. Gitu. Itu sekarang ada flash sale, ada macam-macam lah udah gitu. Nah, itu yang disebut dengan MVP, minimum viable product. Jadi teman-teman nanti misalkan punya ide gitu, ingin dikembangin, cukup bikin satu aja dulu fiturnya. Nah terkait master plan harus bikin ada ribuan atau mungkin ratusan misalkan gitu ya. Fitur yang lain itu nanti aja. Nah, cukup satu aja dulu fiturnya apa, fitur utamanya gitu. Udah publish saja ke market gitu. Oke enggak ini menurut market? Nah itu yang disebut dengan MVP. Tantangannya menjadi engineer MVP, kejar-kejaran sama waktu. Kapan jadi, segera jadi gitu biasanya. Nah gitu. Seringkali yang dikorbankan ini seringkali itu adalah performance, kemudian stabilnya itu seringkali dikorbankan. Karena kenapa? Ya teman-teman nggak seenak seperti yang dibayangkan. Oh saya ngoding harus sesuai dengan textbook misalkan. Ini dikejar-kejar kita kapan jadi gitu. Jadi udah biasa. Nah, itu tuh kalau di fase MVP itu biasanya seperti itu. Fase berikutnya kalau sudah mulai berkembang, ini sudah nyampe ke kompleks fitur. Nah, kalau tantangannya menjadi engineer di perusahaan atau produk yang kompleks fitur itu biasanya tambal sulam. Karena skema awal itu kita akan membuat ibaratnya. Saya dulu itu skema awalnya membuat apps itu seperti ini nih. Tapi market itu berkata berbeda. Default lah, bikin fitur tambahin fitur itu, tambahin fitur ini. Fitur itu nggak jadi seperti itu, diubah kita disebut dengan kompleks fitur. Itu biasanya sudah mulai tambal sulam ini. Tapi sendiri kan ibarat baju, ibarat motor misalkan atau kendaraan, bannya itu bocor, tambal lagi, udah banyak tambalan gitu. Sehingga sudah nggak sesuai bentuk awal kadang, nggak sesuai prediksi di awal. Apa kelemahannya? Ya, pasti ada banyak bugs dan seterusnya. Nah rata-rata yang dilakukan company di level kompleks fitur ini apa? Kadang itu seringkali itu mau diulang dari awal. Biasanya seperti itu biasanya ya gitu. Dulu Kudo juga gitu juga sebelum dibeli Grab, mereka sudah mau diulang menggunakan bahasa Go. Mereka dulu itu makanya Golang. Mereka nyari CTO-nya tuh kontak saya, Mas, carikan saya orang seperti ini gitu. Kebetulan orang Jogja juga beliau itu di Kasagaran gitu. Nah gitu. Kalau sudah kompleks fitur tuh biasanya tambal sulam tuh bug-bugnya tuh udah nggak karuan ini codingnya gitu. Ini saya bicara faktanya ya, bukan berbicara textbook. Full textbook ya harusnya itu sesuai planning awal, sesuai ini tuh lancar-lancar aja berarti. Nah kalau sudah kompleks fitur seperti ini, berikutnya itu biasanya sudah mulai
Ini biasanya ngoding ulang lagi kadang, menyesuaikan bahasa pemrograman apa nih yang sedang bagus dan terbaru, terupdate lah gitu baratnya. Mau update bahasa pemrograman yang dulu sempat diterapkan kok sudah terlalu banyak juga, kayaknya mirip-mirip juga deh kalau kita ngoding dari awal misalnya. Terus ini mulai beneran ngoding dari awal, biasanya seperti itu. Itu kalau tahapannya sudah di tahapan mikirin security lah, mikirin performance, mikirin stabil gitu. Nah kalau perusahaan di level seperti ini faktanya ya gitu. Rata-rata itu yang menjadi lead atau seniornya itu bukan orang Indonesia lagi. Biasanya seperti itu. Nah, ada dari Vietnam lah gitu misalkan. Ada yang dari India, rata-rata India sih gitu. Yang sudah level seperti ini tuh rata-rata itu yang menjadi lead kita gitu. Baratnya orang-orang bukan itu lagi gitu. Seringnya itu seperti itu. Kalau sudah levelnya ini mikirin stabil dan seterusnya seperti tadi itu gitu. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu kalau teman-teman di dunia IT gitu ya. Rata-rata itu perputarannya mulai dari awal itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti ketika kerja di dunia IT sudah mulai ada gambaran. Saya ini sekarang sedang ada di tim seperti apa. Jadi jangan kaget. Kok saya ternyata nggak sesuai dengan dulu yang disampaikan oleh para mentor, misalkan kok ditekan sana sini seperti ini, wajar, karena sekarang teman-teman ada di fase MVP misalkan. Oh ternyata ini bugnya udah banyak banget nggak karuan nih misalkan gitu ya. Oh ternyata saya ada di fase kompleks fitur gitu. Itu tuh lumrah, kayak gitu tuh lumrah. Jadi teman-teman jangan kaget, tinggal menyesuaikan aja gitu ibaratnya. Nah kalau berikutnya belajar cara karir mentoring misalkan, karir mentoring itu yang pertama tahapannya pasti belajar. Tahapan pertama sudah pasti itulah. Tahapan keduanya tadi kan harus bisa nih, maka butuh praktek. Misalkan istilahnya atau final project atau apalah gitu, biar punya portofolio. Tahapan berikutnya lagi agar mahir apa? Teman-teman mau nggak mau di dunia sekarang itu harus internship. Jadi tahapannya itu untuk tahapan mengerti apa bisa ya belajar. Tahapan bisa itu harus ada istilahnya itu punya final project lah gitu. Nah agar mahir internship. Ya, jadi harus internship teman-teman. Ada sistem internship ini yang berbayar, ada yang enggak juga, atau ada yang dijadikan nanti dipromosikan. Itu levelnya. Kalau sudah lulus internship sudah mahir gitu, baru teman-teman sudah memiliki punya nilai jual. Mulai di perusahaan yang lumayan oke itu sudah mulai bisa bersaing lah. Nah, levelnya itu biasanya itu rata-rata itu seperti itu gitu. Sama kalau melanjutin yang tadi terkait bikin startup, pitching dan seterusnya gitu misalkan gitu ya. Jadi tahapannya itu biasanya hampir semua bidang, gak hanya IT gitu ya. Tahapan awalnya itu riset. Nah, gitu. Tahapan awalnya itu riset. Setelah riset ini kekumpul, baru nanti kita bisa menciptakan atau istilah kerennya itu kita menjadi founder, gitu. Penemu gitu. Nah, gitu perintisnya lah. Itu tuh biasanya tahapannya. Dan seringkali yang menjadi penemu ini tidak banyak juga terlibat ke riset tadi. Ada beberapa orang itu hanya tahapannya melakukan riset ABC udah nanti selesai. Nanti ada orang yang mengembangkan riset itu lumrah. Sama teman-teman kan juga sama menggunakan plugin ABC kan teman-teman yang pakai gitu. Nah gitu ya teman-teman yang bikin apps-nya gitu. Teman-teman kan tinggal pakai kemudian dikembangin misalkan dimodif lah gitu. Nah setelah sudah ditemukan ibaratnya penemu lah mau Alexander Graham Bell lah penemu telepon dan seterusnya misalkan gitu ya. Itu rata-rata ada riset sebelumnya, kemudian ada yang menemukan. Biasanya tahap menemukan ini ada langkah berikutnya, mikirin safety enggak, nyaman enggak yang digunakan gitu. Jangan-jangan misalkan telepon lah misalkan dulu Alexander Bell. Jangan-jangan ketika ini ditempelin ke telinga, nyetrum lagi gitu, misalkan gitu kan. Nah itu tuh tahapan berikutnya. Kalau sudah ini aman, safety dan seterusnya, baru mikirin mass product, diproduksi secara massal. Nah itu tuh lumrahnya seperti itu. Sama dulu yang dikhawatirkan misalkan di Tesla, misalnya ada autopilotnya misalkan gitu yang menggunakan AI. Elon Musk juga
paling besar mikirin apa? Ini bisa nggak ya nanti ya kita untuk diproduksi secara massal produknya. Sama teman-teman ketika bikin aplikasi, mampu nggak ini ya, sanggup nggak nanti ini aplikasi saya itu digunakan dalam 1 detik misalkan ribuan orang. Misalkan seperti itu sama ketika teman-teman sudah menciptakan sebuah produk atau apps misalkan gitu ya. Nah, tahapan berikutnya kalau sudah diproduksi secara massal, ini apapun bentuknya ya, gitu, ini umum, hanya itu. Baru dipikirin pengembangannya. Baru mulai dikembangin ini nih. Apa pengembangan? Oke, sekarang ini efisiensinya itu lebih bagus. Misalkan kita tadi tuh untuk memproduksi seperti ini nih, bug-bugnya itu sudah sangat kurang. Sudah bisa menampung berbagai jenis negara gitu. Saya dulu awal-awal menerapkan membuat aplikasi diterapin seringnya kan aplikasi digunakan oleh orang Indonesia. Pertama kali dulu itu saya dulu ada menjadi engineer satu-satunya di Cakap. Cakap.com dulu namanya sebulan gitu. Sekarang tuh Cakap ya kayaknya udah mulai mengarah ke unicorn juga gitu. Beliau juga CTO sama CEO-nya itu lumayan inilah menjadi mentor saya dan lumayan dekat gitu. Sendirian programmernya dulu banget 2014 saya dulu lulus kuliah lagi. Ngerjain pertama kali usernya itu orang luar negeri. Loh, kok saya tiba-tiba mendapatkan notif ada kelas gitu baratnya. Oh ternyata beda time zone. Itu udah muat dulu gitu. Karena nggak sebanyak seperti sekarang kan. Internet aja dulu nggak selancar seperti sekarang lah 2014 awal lah. Dulu itu masih harus ke kampus, harus ke warnet. Jadi ke warnet itu saya bawa laptop. Nanti ada menyediakan LAN-nya gitu. Kalau sekarang udah enak banget teman-teman kan mau di kafe lah, mau di ini tuh sudah enak-enak banget lah untuk sekarang belajar coding dan seterusnya gitu. Nah dulu tuh masih sesusah itu. Udah beda time zone, oh gitu ya beda time zone ya. Itu yang disebut dengan untuk melatih agar teman-teman jadi mahir. Buat orang naik tadi belajar kendaraan itu kaget mungkin tikungan pertama kali atau udah deg-degan begitu di depannya ada truk pertama kali belajar motor udah gemeteran takut gitu kan. Nah, itu rata-rata teman-teman nanti akan mengalami. Untuk di dunia coding itu oke, dengan cara seperti ini gimana ya cara menyelesaikannya, dikembangin terus aja. Oke, balik lagi ke yang tadi itu setelah dikembangin. Nah ini biasanya tahapannya mirip seperti yang sekarang lagi rame-ramenya ini mobil EV gitu, electronic vehicle dan mobil listrik itu masih tahap pengembangan. Nah, baru mulai transisi tahap berikutnya apa? Agar bagus. Contohnya handphone. Handphone itu dulu masih besar banget kan bentuknya gitu. Yang hanya pakai kartu halo itu dulu. Itu masih levelnya masih tahap pengembangan. Kalau sekarang karena sudah di level berikutnya apa? Di level dibisniskan. Baru sebuah produk, sebuah aplikasi, sebuah ide itu proven sehingga itu sudah bisa bersaing. Kalau sudah nyampe ke bisnis sudah bersaing. Dulu handphone itu ibaratnya masih lumayan mahal. Nah, produk-produk Chinese itu masuk udah. China itu masuk lah ke kita produk-produk China. Ya, sudah teman-teman paham lah. Sudah ada kameranya sekian ini, terus menggunakan Snapdragon ini sehingga enak untuk nge-game gitu. Jadinya apa? Bersaing murah. Sudah murah, sekarang kualitasnya sudah semakin bagus gitu. Jadi kalau sudah produk ide itu nyampe di level dibisniskan itu sudah bagus berarti gitu. Jadi tahapan berikutnya kalau teman-teman sudah punya ide, punya produk, punya karya itu level yang paling bagus itu nyampe ke level bisnis, dibisniskan. Itu sudah mulai bisa bersaing. Sudah mulai ada dana untuk tim riset. Sudah mulai ada dana untuk misalkan tim pengembangan apa. Kalau belum dibisniskan, kita masih seret-seretan biasanya. Ada nggak ya dana untuk tim khusus untuk R&D misalkan, design and development gitu. Sehingga apa produknya itu susah berkembang. Kalau belum nyampe ke level bisnis, biasanya tahapannya itu seperti itu. Jadi mentoknya itu kalau teman-teman punya ide, dibawa tujuannya itu agar sampai ke level bisnis, agar nanti itu scalable-nya itu mudah. Ya, dan diterima masyarakat tuh bisa masif. Biasanya itu rata-rata seperti itu gitu ya. Nah, dan ada yang terakhir ya. Fakta menariknya itu akhir-akhir ini tuh sudah mulai lumayan banyak
berbeda. Ada rata-rata ini dari programmer atau engineer seperti kita gitu ya, itu hanya mampu membuat perusahaan levelnya itu level perintisnya Bukalapak, merintis Tokopedia, merintis bla 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 lah gitu. Itu sudah rata-rata itu biasanya kalau basicnya IT itu rata-rata perintis. Nah gitu. Contohnya sekarang Bukalapak, siapa CEO-nya? Sudah bukan lagi foundernya kan gitu. Sudah bukan lagi Ahmad Zaki gitu kan. Sudah jadi apa? Milik Salim kalau nggak salah gitu. Itu yang punya punya karakter atau pengetahuan tuh levelnya itu bisnis, bukan lagi level IT. Sama Google kan juga sama. Sekarang CEO-nya Google bukan Larry Page lagi gitu. Itu sudah ada apa acai-acai gitu. Kita bedakannya lah gitu. Sudah dari dia itu sudah beda itu kan. Gitu. Hampir semua dunia IT itu rata-rata ya nggak semua. Itu tuh ada yang hanya mampu founder saja. Ada bisa menciptakan ini, kemudian untuk meleverage butuh orang baru. Lumrah di dunia itu tuh seperti itu lumrah. Nah gitu, itu tuh lumrah. Kalau IT yang berangkatnya sama. Untuk leverage kadang itu kita seolah-olah enggak dibutuhkan lagi untuk menjadi leadnya. Itu biasanya digantikan oleh orang-orang yang memang punya pengetahuan lebih di bidang bisnis dan finance. Rata-rata seperti itu. Untuk dibawa ke, katakanlah sekarang kan dunia itu kan lagi harganya dibawa ke IPO gitu misalkan, perusahaan publik gitu tadi. Rata-rata CEO-nya itu sudah bukan foundernya lagi. Rata-rata seperti itu. Ya, Tokopedia sudah bukan dia lagi kan CEO-nya, dia sudah di GoTo misalkan gitu. Itu ibaratnya rata-rata seperti itu. Kita itu yang pengetahuannya itu cocoknya dan kebanyakan itu entah ini kebetulan atau enggak gitu ya. Seringnya itu hanya mampu membuat di level perintis. Untuk mengembangkan perusahaannya ini agar lebih scalable dan seterusnya butuh orang baru yang memang bukan di ranah itu malah. Dan cocoknya itu rata-rata itu di level bisnis dan finance. Itu tuh faktanya seperti itu dan banyak hampir banyak Amazon juga sama sekarang. Bukan bisnis lagi gitu. Untuk lebih besar lagi itu butuh orang baru. Kita kadang itu kita yang jadi founder, kita yang ini, tapi kita kurang maksimal nanti khawatirnya gitu. Jadi kita bisa itu ditempatkan kalau bisa ada apapun tadi. Itu fakta di dunia IT itu rata-rata seperti itu. Jadi kita itu karena kita berangkatnya dari teknis, kan engineer itu kan teknikal. Kita itu mampunya itu hanya membuat, enggak hanya sebenarnya mampunya itu dinilainya itu hanya untuk perintis dan founder. Makanya banyak, misalkan teman-teman di pegiat-pegiat IT kalau sudah cukup lama gitu ya, dia nggak punya satu perusahaan IT biasanya, ada A, B, C gitu, dia merintis macam-macam. Nah biasanya seperti itu, nggak hanya satu lah gitu, itu lumrah, seperti itu lumrah biasanya. Mungkin untuk opening itu aja gitu ya, sebenarnya nanti kita sharing-sharing session aja kali ya. Saya kembalikan ke Mas Dewi. Ya, terima kasih Mas Ulul atas penyampaiannya yang sangat rinci tadi kan dari teman-teman dari leveling sampai nanti ke pengembangan di bisnis gitu. Kalau boleh saya ngutip tentang kata-katanya Sujiwo Tejo itu, kalau katanya kan kalau kita mengerjakan sesuatu bukan karena uang tapi karena cinta gitu kan, mungkin 1, 2, 3 tahun mungkin gak ada yang beli gitu. Cuma tapi karena kita melakukan dengan cinta, itu yang akan menjadikan kita menjadi ahli gitu. Tapi kalau sudah jadi ahli, jadi nanti uang yang akan mencari kita. Kalau mungkin teman-teman misal lihat sekarang ya, kita lihat Mas Ulul gitu, jangan lihat yang sekarang tapi lihat yang dulu. Sejak kapan misal beliau mulai belajar IT, bisa sampai ngoding sendirian di salah satu startup misal. Kalau misal kalian lihat mentor-mentor juga kayak Mas Pradit mungkin sama Mas Dizar, jangan lihat yang sekarang tapi lihat sejak kapan dia itu belajar ngoding dan kesehariannya itu ngapain aja. Pasti karena mungkin beliau dilandaskan dengan cinta untuk belajarnya, jadinya lambat laun akan menjadi ahli di bidang IT gitu. Mungkin itu ya yang jadi efek dari pembahasan barusan gitu. Nah mungkin sekarang ini pengen ke Mas Taufik ini
mungkin minta pandangan Mas Taufik terkait peluang IT baik di dunia industri kreatif, karena beliau kan memang ranahnya di event ya, jadi kayak konser-konser, kalau kalian tahu di balik Prambanan Jazz, di balik Yogyakarta ya beliau gitu. Jadi kita coba gimana nih pandangan beliau terkait peluang IT di bidang industri kreatif saat ini. Terima kasih Mas Taufik. Mas Gir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini para wisudawannya yang sebentar lagi sudah akan berjuang di lapangan gitu ya, yang kemarin belajar berapa lama kira-kira 6 bulan dibagi beberapa batch, kemudian nanti kita akan bertemu di dunia yang sesungguhnya gitu. Kemarin juga baru pemanasan, nanti juga akan bersiap-siap ke dunia yang lebih nyata lagi buat teman-teman gitu. Ya, sebagai untuk memberikan pandangan lain, tadi sudah ngomongin soal bidang IT dan sebagainya, dan bagaimana IT itu ada di industri event dan bagaimana peluang-peluang itu, dan mungkin juga IT di bidang-bidang yang lain nanti, di industri yang lain gitu nanti peluangnya seperti apa, saya juga akan bisa sedikit cerita gitu ya. Tadi kalau Mas Tulul ngomongin memulainya di 2010, ternyata sama. Saya juga memulai di 2010 waktu itu di dunia event, ya masih belajar sebagai pemula waktu itu. Ada proses-proses tahapan di mana sebelum menjadi seperti sekarang yang bisa bergabung di Radio Indonesia sebagai direktur gitu ya. Waktu itu juga mulainya dari awal-awal juga saya belajar dari hal-hal yang lebih ke teknis, belum ke ranah strategis, konsep dan macam-macam gitu ya. Karena mungkin dari proses itu yang kemudian menjadikan setiap orang untuk menjadi proses yang ada di level yang sekarang gitu ya. Belajar dulu waktu pertama kali di event, saya belajarnya banyak divisi dan banyak departemen yang kemudian saya coba, mulai dari promosi, mulai dari teknis di produksi, kemudian bagaimana jualan tiket, kemudian bagaimana kontak artis, bagaimana, dan semua itu saya pelajari dalam arti karena semangatnya belajar kalau memang ada di industri ini, saya mau belajar di situ, fokus, saya pengen tahu semua sebenarnya, entah pengen tahu semua waktu itu karena memang semangatnya masih belajar ya, muda itu punya kesempatan yang banyak untuk kita bisa belajar di banyak sekali tempat gitu ya. Waktu itu bahkan saya juga belajarnya pasti prosesnya itu juga belajar yang banyak yang voluntary, di event-event voluntary yang notabene tidak digaji, tidak dibayar, tapi dari situ saya bisa mengenal dengan orang-orang yang memang expert di bidangnya, gitu. Orang memang expert di bidang film, karena saya juga pernah terlibat di festival film, kemudian belajar di seni budaya, kenal sama orang-orang yang expert di bidang seni dan budaya gitu, dan lain-lain gitu. Karena proses sebelum di event pun saya juga sebenarnya adalah pustakawan di pusat riset dan dokumentasi seni rupa waktu itu, sambil kuliah. Kemudian perjalanannya saya juga sempat mendirikan galeri seni, karena waktu itu juga pusat seni rupa dokumentasinya banyak didatangi sama teman-teman peneliti mahasiswa dari dari ISI, dari seniman-seniman gitu ya. Kemudian ini sepertinya ada semacam peluang untuk membuat sebuah galeri seni. Peluang itu semacam memberikan ruang kepada mereka, karena mereka tuh rata-rata kalau di ISI itu mereka butuh ruang yang tidak terlalu besar untuk mereka bisa presentasi karya tugas akhir mereka gitu. Akhirnya terus kemudian saya sewa rumah gitu kecil, kemudian saya sulap menjadi sebuah galeri, terus kemudian orang-orang dari isi peneliti dan macam-macam gitu kemudian datang buat pameran, diskusi dan macam-macam misalnya. Ya jadi memang pasiennya masih ada di seni rupa. Kemudian ya balik lagi ke event, perjalanan ya begitu di event ya. Banyak sekali event yang kemudian saya terlibat. Itu tadi kalau ngomongin soal event juga bagian dari ilmu terapan juga sih sebenarnya ya, ilmu praktik, dan kemudian kita banyak belajar soal hal-hal yang teknis, kemudian
pada perjalanannya saya kemudian pengen dikenal menjadi seseorang itu expert di bidang apa itu yang terus kemudian kita pengen yang namanya personal branding yang oleh dibangun oleh masing-masing orang gitu. Suatu saat kalau memang teman ada di wilayah, kalau awal di event itu kalau saya belajar semuanya artinya saya ada di skill saya ada di rata-rata karena ini bisa. Mungkin ada satu titik balik yang kemudian saya mencoba untuk saya harus dikenal menjadi seseorang Taufik siapa gitu ya. Taufik orang yang ekspor di bidang event, di bidang promosi gitu. Satu dalam prosesnya ketika semua itu sudah saya pelajari, satu waktu itu yang saya pelajari adalah di bidang marketing communication di event promosi, bagaimana cara mempromosikan event, bagaimana event itu kemudian dikenal oleh orang dengan target adalah kalau event di konser adalah jualan tiket. Yang pertama sih soal awareness dulu, bagaimana awareness itu sampai di target kita, kemudian bagaimana mereka call to action untuk membeli tiket kita, kemudian mereka akan datang ke konser kita. Itu yang kemudian waktu itu prosesnya saya pengen dikenal sebagai orang yang ekspor di bidang atau ahli di bidang marketing communication, yang kemudian akhirnya ada di posisi ini itu juga bagian dari proses ketika dikasih kesempatan oleh foundernya Raja Indonesia untuk mengawal sebuah proyek. Kalau event namanya project manager, kita harus mengkomandoin ada beberapa divisi di bawahnya, ada departemen atau divisi ticketing, divisi produksi, divisi hospitality yang tetap dengan artis, divisi promosi dan macam-macam gitu ya. Karena saya punya basic pengalaman yang ada di bawah, akhirnya ketika terus kemudian kita ada di atas. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang atau sesuatu hal yang memang masih kelihatan sesuatu yang celah-celah gitu, kita akan kelihatan. Karena kita telah melakukan praktik itu. Karena waktu itu juga perjalanannya kalau ngomong soal promosi, kita dulu pernah melakukan promosi itu pasang di banner sendiri di jalan, pasang poster-poster sendiri gitu. Nyetir sendiri, pasang poster sendiri, pasang banner sendiri. Saya ngajak satu atau dua orang gitu yang pasang di banner di setiap jalan pada saat jelang konser gitu. Karena target waktu itu adalah target jualan tiket gitu. Ya kalau ngomongin soal event jualan tiket terutama. Dan peluang dari tim-tim IT ini kalau ngomongin soal ini, saya yakin terbuka lebar. Karena tim-tim ini adalah tim-tim yang sebenarnya yang diranahkan itu hanya angan-angan, hanya gambaran abstrak saja. Tetapi teman-teman IT itu teman-teman yang memang bisa mewujudkan. Dulu kita nggak punya gambaran sama sekali. Waktu di era saya, tiket box itu yang terkenal adalah tiket Budibio waktu itu. Jualannya jualan offline. Kita harus datang ke sana, beli tiket, kemudian bayar langsung. Kalau ngomong soal ada strategi pre-sale dan sebagainya, waktu itu yang memang harus ngantri, datang dari yang dilayani adalah yang memang antrian dari awal depan, gitu ya, dari paling depan, kemudian ya panjang sekali. Tapi kan makin kesini yang namanya beli tiket kan tinggal lewat aplikasi ya, aplikasi pun macam-macam. Dulu aplikasi yang dikenal kan apa? Tapi sekarang masing-masing promotor punya website sendiri, punya channel tiket sendiri. Ya di balik itu ada orang-orang seperti kalian sebenarnya. Jadi yang ketika aku pengennya begini, pengennya ada ini, pengennya ini. Ya kalau ngomongin soal event itu pasti kan ekosistem. Ekosistemnya itu kan banyak sekali yang terlibat di situ. Selain dari penontonnya, kemudian artisnya, kemudian pendukung-pendukungnya dari produksi dan macam-macam. Dari sisinya kita sebagai orang event itu di otak juga pengennya bisa melakukan segala hal. Tapi yang bisa mewujudkan siapa? Ya teman-teman yang di bidang IT. Kalau semakin kesini adalah semakin memang sudah. Jadi secara user experience-nya, secara orang-orang diberikan pengalamannya sudah nggak repot lagi. Gimana caranya nonton konser itu nggak perlu repot-repot.
ya kalau bisa terus kemudian nggak harus perlu ngantri, ya kalau terus kemudian besok bisa. Nah, ya sekarang juga pengalaman yang terbaru sekarang yang seperti yang di KAI gitu, kalau ke Gambir, pengalaman saya yang di Gambir gitu, datang ke sebuah apa namanya mau naik kereta gitu ya tinggal scan wajah saja ya, nggak perlu repot-repot. Ini saya cuma beli tiketnya online gitu ya, begitu datang ke sana sudah nggak ada cetak macam-macam dan nggak perlu ada apa namanya booking itu sudah nggak perlu ini lagi, cuma tinggal kemudian datang, oh kok dia sudah bisa mencatat ya bahwa saya hari itu beli tiket terus kemudian sudah bisa langsung booking. Ya secara orang-orang di dunia promotor atau di dunia event juga, wah gue pengen nih kayak gini nih, besok kalau nonton konser udah kayak gini aja, jadi udah nggak perlu terus kemudian ada ngantri tukar tulang dan macam-macam, tinggal datang ke sana sudah dengan ID kita datang ke konser dibukain dan selesai. Jadi itu adalah hal-hal yang saya pikir kemarin-kemarin itu hal yang mustahil, tetapi di IT itu bisa diwujudkan begitu. Belum lagi nanti pengalaman yang ada di dalam soal ada banyak yaitu tenan-tenan, bagaimana kemudian nanti ya udah nggak perlu lagi mungkin di dalam sebuah festival musik gitu ya. Festival musik itu bisa didatangi puluhan ribu sampai ratusan ribu orang yang ada di dalam sebuah venue gitu ya. Itu ya sama kayak terus kemudian masuk apa namanya ya ekosistem di situ ada banyak negara gitu. Mau dibilang mau punya currency atau kurs sendiri dalam sebuah festival bisa. Sampai bisa mewujudkan ya teman-teman. Kita tuh butuh diskusinya teman-teman yang bisa di bidang IT. Kita nggak bisa melakukan itu sendiri. Gua pengen nanti pada saat orang mau belanja tinggal pesan aja di situ, terus kemudian nanti tinggal bisa langsung diantar itu bentuknya, terus kemudian tinggal diambil aja sesuai dengan pengadaan dan sebagainya gitu ya. Jadi udah nggak perlu lagi terus kemudian. Bayangan kita sih sudah sampai di situ, cuma belum bisa kewujud ya karena memang kita tuh butuh bantuan teman-teman nih yang bisa mewujudkan. Nggak bisa kita tuh jalan sendiri, itu pasti nggak bisa. Butuh bantuan. Itu yang bisa mewujudkan. Ya kalau ngomong soal tantangan pasti bahwa kami juga tantangan sekarang dengan tantangan event-event atau promotor-promotor atau IO yang secara ide-idenya lebih liar. Mudah-mudahan sekarang banyak sekali yang muncul visual baru atau IP baru yang datang yang bermunculan gitu. Tapi kan yang terus kemudian membuat kita menjadi semakin ini kan juga ya kita tetap melibatkan teman-teman yang muda-muda untuk bisa apa namanya ngasih kayak semacam ide-ide ini buat ini buat festival atau event-event kita. Ini baiknya gimana ya enaknya? Kayak keluarkan juga sebelumnya kita juga nggak pernah punya bayangan kita akan kena pandemi di 2019 akhir di 2020 begitu ya. Itu event terakhir kita di 2020 itu Yogyakarta yang Sepuluh sama Whitesnake waktu itu yang di Yogyakarta. Satu hari setelahnya diumumkan pasien COVID pertama oleh presiden gitu ya. Dan dunia event jadi sangat berubah gitu. Jadi sangat berubah. Semua dari serba di depan layar gitu ya. Streaming offline dan sebagainya. Hal yang kayak gini kan akhirnya kita juga jadi belajar gitu, soal streaming dan macam-macam. Sebelumnya ya kita cuma mainnya di offline-nya dia orang jualan tiket di online dan sebagainya gitu. Tapi sekarang jadi kayak experience apa yang bisa dikasih orang-orang pada saat di online gitu ya. Orang butuh sesuatu, orang butuh banyak experience pada saat nonton secara online karena offline juga memang tidak bisa tergantikan. Hal itu kemudian diskusi muncul adanya 360 views untuk nonton sebuah konser atau terus kemudian di AR untuk seolah-olah kita datang ke sebuah konser padahal kita nggak ada di sana gitu ya. Ya strategi yang kemudian jadi muncul ide-ide itu kemudian juga yang bisa mewujudkan juga teman-teman IT aku pikir ya gitu. Sekarang sudah ada AI. Apakah itu jadi sebuah tantangan gitu? Justru malah kadang-kadang itu membantu pekerjaan kita, enggak terus kemudian bisa ribet-ribet lagi dengan hal yang sifatnya entah mungkin kalau teman-teman di programmer kita punya coding ya mungkin kalau di IT apakah memang ada khusus yang memang AI khusus bisa diberi
saya pun melakukan sebenarnya sekarang. AI itu saya pakai kayak semacam, dulu saya komunikasi dengan artis atau agensi internasional gitu, masih mikir butuh waktu lama buat, saya tuh pengennya gitu mereka main di festival saya, di ini saya cuma bisa menyediakan production, sound system lighting, hotel mereka selama ada di Indonesia, tapi seluruh mereka urus sendiri. Kalau ngomong soal bahasa Inggris gitu ya, yang tidak bisa bahasa Inggris kan lebih nggak capek juga ya. Terus sekarang cuma Google Translate, bahasa Indonesia Google Translate pindah di OpenAI dan sebagainya gitu. Oke, udah tinggal copy, tapi tetap kita sesuaikan dengan itu begini. Jadi kita custom, parafrasekan dan sebagainya. Kita akhirnya disebutnya gitu. Ya seolah kita jadi expert via desain, padahal ya cuma bantuan teknologi AI yang dulu tadinya dibantu sama saya sering memanfaatkan teman-teman yang lagi internship di kantor gitu ya, yang memang dulu saya adalah bahasa Inggris gitu ya. Sekarang udah ya sudah bisa dibantu sama itu. Terus itu sebenarnya juga bagian bagaimana kita bisa merangkul teknologi juga menjadi bagian dari kita. Ya sama halnya waktu itu kalau kita ngomongin soal festival pada saat setelah pandemi gitu, yang ada adalah kolaborasi. Yang tadinya kita bekerja sendiri-sendiri, akhirnya dikolaborasi dengan macam-macam, kolaborasi dengan orang yang memang di bidang IT dan orang yang ada di ini, orang yang memang expertnya di bidang orang yang memang expert di bidang seni pertunjukan atau seni visual, seni rupa, tapi terus kemudian dikolaborasikan dengan di festival gitu. Makanya terus kemudian sekarang kan festival banyak sekali memberikan experience baru supaya mereka tidak sekadar datang ke sana nonton festival musik atau konser, tetapi banyak sekali experience gitu ya. Baik itu experience secara online atau experience secara offline gitu. Itu adalah kerja kolaborasi. Nggak mungkin itu dikerjakan oleh tim profesional. Artinya dalam sebuah struktur organisasi, struktur tim sebuah project di promotor atau industri event itu pun juga terdiri dari banyak sekali organisasi yang memang bergerak atau memang expert atau memang orang memang bisa bekerja di bidang masing-masing. Kita tuh butuh banyak banget orang-orang, ya apalagi orang-orang IT itu adalah orang-orang yang bagi kami itu tadi, highlightnya adalah orang-orang yang dari kami itu masih cuma angan-angan, cuma imajinasi, tetapi dari teman-teman yang bisa mewujudkan gitu. Jadi yang itu kenapa kami di Radio Indonesia itu juga tadinya kita kalau ngomongin soal jualan tiket, ya kita butuh tiket.com, kita butuh Traveloka, kita butuh tiket apa saja dan macam-macam. Tapi sekarang Radio Indonesia ada ya, bisa langsung nyantol. Kita pengennya ada langsung, terus kemudian nanti landing page-nya jualan tiket di situ. Kemudian nanti bisa ya kalian yang di sebelum daripada terus kemudian kita jualan merchandise-nya pas hanya pada saat di hari H, kita bikin jualan merchandise-nya di pre-nya buat pre-order dan macam-macam untuk kita jualan lebih awal gitu. Atau nggak bisa ya, kita juga bisa ada satu ini lagi yang bisa dibuat secara online atau streaming dan macam-macam. Kita bisa gitu. Dan dari kami itu masih bisa bayang yang entah ini gimana cara bikinnya, style-style ya, biar dipikirkan sama teman-teman yang memang bisa dijago di IT aja. Nggak kan terus kemudian kalau saya bisa melakukan, saya juga pengen belajar sebenarnya, masih ada kesempatan buat pitch berikutnya. Tapi kalau saya bisa ya jadilah cuma rata-rata itu tadi ya. Ya kalau teman-teman memang bisa mulai dari sekarang fokus di situ, belajar apa aja dan sebagainya. Ada satu titik di mana kalian nanti tetap butuh pencapaian personal sih, pencapaian pribadi. Itu pengen dikenal sebagai orang atau kemudian teman-teman membawa brand sendiri, itu punya startup sendiri atau bahkan mungkin memang targetnya adalah bekerja di sebuah organisasi yang organisasi atau institusi yang memang sudah established, punya brand dan sebagainya gitu. Pengen tentu saja pasti pengen ada di level top level gitu ya, sebagai direktur kalau di IT itu CTO ya, teknologi.
Ya itulah kira-kira ya. Ya jangan khawatir gitu ya. Ya syukur-syukur ini baru permulaan gitu ya. Karena kesempatan buat belajarnya sangat banyak sekali gitu ya. Syukur-syukur kalau memang ada terbuka kesempatan buat ya tadi disebutkan ya, mau magang, mau bekerja, mau apa gitu kan. Tapi yang jelas yang pasti teman-teman juga harus punya target dari masing-masing pribadi untuk menjadi mau dikenal sebagai apa, memang di ahli di bidang aplikasi khusus yang di front end, back end atau apa gitu. Itu pilihan teman-teman. Passionnya ada di mana gitu ya. Gitu. Ya kira-kira begitulah gambaran. Kalau mau pertanyaan-tanya kita terbuka diskusi sharing-sharingnya. Kira-kira begitu ya pengalaman yang bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Taufik atas pemaparannya. Ternyata kalau sekarang kita tahu ternyata di dunia event juga banyak sekali melibatkan kandidat talent-talent di IT. Misal kayak penjualan tiket yang sebelumnya harus offline, sekarang sudah bisa online gitu dengan kita mengakses, tinggal kayak kita beli di marketplace lah gitu. Terus misal di event juga kalau di bidang IT nggak cuma sebagai programmer tapi kan kayak ada digital marketing gitu ya, yang memang mempromosikan event melalui platform digital. Itu juga sangat banyak dibutuhkan sekarang. Jadi teman-teman sebenarnya IT itu luas gitu, nggak cuma coding, tapi kalau bisa juga teman-teman bisa mencari jati dirinya. Saya akan fokus kemana nih untuk ya tadi personal brandingnya gitu. Kalau kita bisa lihat Mas Taufik sebagai event gitu, kayak memang ahli di bidang event. Misal kalau kalian melihat yang terdekat mungkin yang sehari-hari di kantor, mungkin Mas Bisa itu apa nih? Dia back end programmer dan sebagainya. Jadi ketika orang itu sudah menyebut namanya itu sudah terbayang, apa sih value dari orang itu? Nah, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan itu dari sekarang. Kiranya mau di branding apa nih diri kita gitu. Jadi kalau kita bisa ngomongin di Raja Wali juga kan University ya juga terlibat Mas Taufik. Jadi di event persiapan event kayak landing page event di Raja Wali kan juga dikat oleh orang-orang IT gitu. Misal kayak websitenya terus dan sebagainya. Kemarin juga sempat kita kolaborasi di bidang tiket berbasis NFT gitu. Nah, itu juga salah satu terobosan Raja Wali di bidang ticketing yang memang menggunakan teknologi blockchain gitu. Itu menjadi salah satu event yang memang menggunakan teknologi blockchain saat ini gitu. Cuma satu-satunya gitu. Jadi cuma Prambanan Jasa gitu. Jadi sampai kapanpun ya tiket itu bisa di tidak bisa diduplikasi gitu. Kalau sekarang mungkin banyak terjadi tiket-tiket yang scam lah gitu. Banyak sekali dengan misal jual tiket yang tapi nggak pas di teksi nggak bisa masuk venue, tapi dengan teknologi blockchain semuanya bisa transparan dan tidak bisa diduplikasi gitu dan tidak bisa dimanipulasi. Dan mungkin itu ke depan juga bisa menjadi the next ticketing event gitu, yang memang sangat lebih secure lah gitu dari segi misal calo dan sebagainya gitu. Kalau kita ngomongin event kan banyak sekali tiket-tiket yang scam gitu. Mungkin dengan adanya teknologi yang terbarukan sekarang ada blockchain gitu kan, mungkin itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang nanti punya ide untuk bikin sistem tiketing yang berbasis blockchain kayak gitu. Nah itu sudah ada, tinggal nanti dikembangkan gitu. Oke, kalau terus mungkin dari teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan, sudah ada yang mau nanya belum? Kasih kesempatan buat nanya atau paham? Oke, Mas Tian. Kalau langsung aja. Ini yang Mas Ulul. Jadi kan dijelaskannya terkait dari langsung ke arah orangnya, tapi ingin bertanya ke arah kayak misal kita kan memang nanti awalnya kan dari support, tapi kan kita itu ingin berkarir sampai top level. Nah itu tuh ada nggak sih misal hal-hal yang perlu kita kuasai tapi di luar kondisinya, misal bahasa Indonesia atau apa hal yang perlu kita persiapkan dan perlu kita pelajari, mungkin bisa kita siapin dari dulu untuk bisa dalam tanda kutip merangkak ke top level itu.
Ini Mas Tian, ini Mas Tian dari batch 2 ya. Ini kalau kita ngomongin latar belakang teman-teman di university macam-macam Mas. Ada yang dari jurusan HI, jadi berbagai latar belakang, nggak cuma IT semuanya, tapi ada yang HI, ada yang peternakan, ada yang pertanian sebelum-sebelumnya. Jadi kita memang belajar dari nol gitu. Jadi yang pengen bermanuver untuk ke karir IT dari bidang kuliah jurusan apapun bisa gitu. Jadi makanya banyak ya pertanyaan-pertanyaan kadang yang memang peluang-peluang yang masih belum dipahami di dunia IT apa saja sih tahap-tahapannya gitu. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi kalau istilahnya berkarir di dunia IT itu memang pada umumnya itu ke atas. Di karir itu kan ada dua sebenarnya. Ada ke atas sama ke samping. Ya, yang tadi Mas Dian sampaikan itu karir ke atas, kan gitu ya. Apa kalau saya sudah menguasai dunia IT misalkan gitu, katakanlah tadi ada apa front end misalkan front end engineer gitu. Terus apa yang harus dikuasai lagi gitu? Kalau di sekarang itu ya pasti ya benar. Tadi yang pertama itu kalau bisa bahasa Inggris maka nanti benefitnya gitu, atau peluangnya itu lebih besar. Biasanya seperti itu biasanya gitu. Yang pertama. Terus yang kedua penyakit IT, orang IT itu biasanya agak kaku kalau ngomong karena yang dihadapi itu komputer terus gitu. Saya aja dulu itu waktu masih sekolah gitu baratnya ya di kos-kosan gitu. Kalau Sabtu Minggu kan libur nih kuliah gitu, di depan laptop terus menerus saya betah, kecuali tidur sama mandi atau makan sholat gitu lah gitu. Terus menerus itu betah banget gitu. Bahkan dulu itu mau makan dan seterusnya kalau lagi nanggung nih gitu, katakanlah kita itu lagi ngulik, katakanlah misalkan tadi itu front end misalkan gitu ya, gimana ya caranya bikin animasi seperti ini gitu misalkan gitu, sampai benar-benar ketemu itu masih timbul terus penasaran, nyari lagi gimana caranya diubah lagi, dimodif lagi gitu lah, sampai makan aja itu telat, sampai gemeteran kadang gitu baru merasa oh iya saya butuh makan gitu sampai segitunya kadang. Jadi harus memang benar-benar ditekuni gitu ya. Kalau sudah di level itu tadi dia komunikasi itu jadi penting. Karena pada akhirnya nanti di level kita itu bukan hanya kita saja yang mampu membuat seperti itu, yang mampu memiliki skill seperti itu. Ada banyak lagi nanti gitu. Bahkan mungkin orang baru muncul. Misalkan Mas Tian itu di company A sudah 2 tahun jadi front end engineer katakanlah ya. Terus tiba-tiba company ini bikin produk baru yang membutuhkan misalkan menggunakannya misalkan Vue.js misalkan gitu. Ya pasti yang berpengalaman di Vue.js yang dibutuhkan gitu. Kalau Mas Tian belajar Vue.js lagi, hitungannya seolah-olah jadi junior lagi. Meskipun ya nggak banyak berubah juga kan gitu. Nah itu contohnya gitu. Jadi yang kedua itu memang komunikasi skills. Tapi ada tipe-tipe orang yang memang komunikasinya bagus. Nah biasanya itu oke, kemampuannya sudah memadai, ini mampu nih untuk jadi leadnya. Nah, lead team maksudnya gitu ya. Jadi bukan lead engineer-nya sebenarnya bukan, hanya lead timnya. Itu biasanya dipercaya untuk itu. Kamu bagus mas komunikasinya, mampu nih menjadi leadership, mengkoordinasi tim teman-temannya gitu misalkan. Itu biasanya ada poin-poin plus lagi gitu. Sampai pada akhirnya nanti itu ya memang jadi key resources, bisa A, B, C bisa. Jadi kalau selain Mas Dian ini susah lagi kita nyari orang seperti ini gitu. Itu level-level berikutnya lah gitu. Dan ini fakta mungkin tidak sedikit kurang menyenangkan untuk teman-teman front end yang menjadi lead CTO dan seterusnya seringkali itu bukan dari teman-teman front end, dari teman-teman back end. Seringnya seperti itu. Kenapa? Untuk level lead kayak tadi itu kan harus ngerti server, harus paham arsitektur sistem, harus paham gitu. Tapi hampir kebanyakan programmer saya dulu itu juga dari front end belajarnya, ya HTML, CSS gitu. Enggak semuanya jadi back end tiba-tiba gitu, enggak juga. Meskipun sekarang itu jadi back end, enggak mungkin enggak paham front end.
Nah, nggak mungkin kan gitu. Jadi back end nggak paham front end itu nggak mungkin gitu. Level sekarang gitu kan gitu. Nah itu tuh lumrah. Jadi benar sudah teman-teman. Tapi biasanya itu di back end itu kurang disukai oleh tim yang lain, divisi yang lain. Yang disukai itu biasanya tim front end. Karena kalau presentasi ke mitra, klien dan seterusnya itu rata-rata tampilan yang dibutuhkan. Saya nggak butuh fungsi ini tuh di backendnya itu bisa menggunakan ini lebih aman. Emang bisa menunjukkan lebih aman atau enggaknya gitu. Nah, susah gitu. Biasanya yang lebih disukai itu tim front end. Karena ini tampilannya nih memudahkan user friendly nih gitu. Itu tuh biasanya yang sering jadi asisten CTO, asisten CEO itu biasanya tim front end. Ini untuk saya presentasi awal, pitching awal, yang di bawah itu bisa tim front end. Ini Mas coba presentasikan. Oke, ini Pak sekarang ini kalau diginiin kenapa seperti ini? Karena secara UX itu lebih dipermudah gitu, misalkan. Ya, contohnya sekarang lah tombol cancel itu rata-rata kan taruhnya di kiri. Kalau di handphone gitu baratnya. Tombol cancel kita ada di kiri. Kenapa taruh di kiri? Agar orang pengguna itu lebih susah untuk meng-cancel ketika mau belanja misalkan gitu kan. Kadang itu tombol close, kalau teman-teman pahami itu ada di atas kiri lagi gitu. Jadi jempol kita itu susah untuk gininya gitu. Itu lumrah biasa. Pun sebaliknya kalau tombol-tombol yang sekiranya call to action istilah tadi Mas Taufik, taruh yang dekat-dekat jempol nih. Beli ini ya, dekat-dekat pojok-pojok sini nih biasanya gitu. Itu bagian dari ini ya, bagian dari front end biasanya, maksudnya UI UX-nya gitu. Nah itu tuh kurang lebih seperti itu gitu Mas, untuk menyampai ke top level lah. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi selain Mas Tian? Mas Sigit. Mas Sigit. Dalam membangun startup itu bagaimana untuk mendapatkan modal untuk membangun atau mengembangkan sebuah produk atau nanti membangun startup. Soalnya kan belum ada produk. Ya, jadi nanya gimana caranya biar dapat investor gitu kan? Kalau dulu itu tadi seperti yang kami sampaikan itu tahapan ide itu masih laku di investor. Sekarang sudah nggak laku. Tahapan prototipe sudah nggak laku. Tahapan valuasi sudah nggak laku. Minimal sekarang itu sudah ada revenue-nya lah. Gitu. Kalau sekarang, ketika teman-teman punya ide, mau tidak mau itu harus dibuat dulu, dibuktikan dulu ke market, proven enggak ini menurut market itu. Karena jangan-jangan kita membuat ide aplikasi itu hanya menurut kita saja yang oke, tapi menurut market kadang nggak dibutuhkan. Kadang seperti itu. Atau mungkin kadang itu market nggak siap. Dulu ada contohnya ya di Amerika itu pemesanan tiket online, nah gitu, mau tiket kereta api, kereta itu sudah lumrah banget. Nah di Indonesia itu belum lumrah. 2010-an lah, nggak ada. 2010-an mungkin ada itu Kaskus. Kalau kita mau belanja aja nggak percaya online COD kan, ketemu di mana kita gitu. Simpelnya dulu gitu. Nah, kadang itu memang market yang nggak siap, kadang ya. Terus gimana cara mendapatkan investor tadi itu? Yang pertama itu memang ada berbagai jenis investor. Ada yang jenisnya yang paling rendah itu angel investor lah. Oke, karena saya lihat produkmu ini kayaknya bagus dan karaktermu ini yang dinilai itu kebanyakan karakter foundernya yang dinilai. Nah, itu tuh kita harus ibarat tadi Mas Giri bilang ke pitching. Pitching itu kita punya ide, terus kemudian kita itu mempresentasikan ke investor. Kalau di kayak gitu itu malah sekarang tuh sudah mulai banyak acara-acara seperti itu, pitching seperti itu. Nah, itu nanti didanai kalau sesuai gitu. Tapi ada minusnya. Saya dulu 2012 ini pengalaman tidak enak ya. 2012 saya pitching ide terkait pembuatan kaos, pencetakan kaos gitu. Pitching nih, saya nyebut kampus aja lah gitu. Bisa kita kisahnya itu di UI. Jadi UI itu mengadakan acara dulu pitching gitu. Terus datang semua nih. Ada banyak investor di sana, ada 3 kalau nggak salah gitu.
setelah ide membuat kaos kayak gitu, jadi ada orang punya desain, nah gitu. Terus kemudian kita tinggal pilih desain atau kita punya desain sendiri itu bisa, sudah mencetakkan kaos di situ gitu. Jadi tinggal kita beli kaosnya satuan. Itu dulu saya sudah setelah bikin kayak gitu, langsung terang-terangan salah satu investornya itu bilang, idemu menarik, saya ingin merealisasikan idemu itu. Karena dulu kan masih prototipe aja gitu. Kenapa saya harus memilih kamu sebagai timnya untuk menciptakan ide itu? Kenapa enggak? Saya punya orang nih sudah berpengalaman di bidangnya gitu. Saya dulu kan masih mahasiswa gitu, 2012 gitu, masih semester 3 lah gitu. Kenapa ini sudah berpengalaman secara profesional nih? Kenapa harus kamu yang menjalankan itu gitu? Yang dulu mahasiswa, ya ini ide dari kami Pak gitu lah. Akhirnya 3 bulan kemudian muncul, saya nyebut merek aja ya, namanya tis.id. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh tis.id gitu. Persis template-templatenya sama gitu dengan yang itu gitu, maksudnya yang sudah kami planning itu gitu. Nah, harusnya itu pihak yang membuat acara pitching itu ya ada tanda tangan juga lah dengan investor, bahwa investor ini setelah pulang dari acara ini, misalkan waktunya itu 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, tidak boleh membuat ide serupa seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang pitching gitu. Kecuali investor sudah bilang di awal, oh saya sudah ada mas ini buktinya ya, jadi next time kalau idemu sama dengan saya, jangan dianggap saya niru ide kamu ya, ini buktinya misalkan gitu. Nah, jadi harus pitching dulu mas ke investor. Sekarang cukup banyak malah komunitas ataupun apa istilahnya, klub-klub untuk itulah gitu, untuk pitching seperti itu. Bahkan ada cukup banyak venture capital itu mencari malah gitu, mencari ide apa nih yang akan kami danai gitu. Yang paling simpel biasanya ya angel investor dulu. Kalau investor tuh nggak begitu banyak syarat, harus bisa itu, harus sudah ini enggak. Udah kamu butuh modal berapa, tapi nggak banyak biasa kalau angel investor ini gitu. Di atasnya itu ada istilahnya itu seed funding, itu sudah mulai agak serius tuh. Dananya pun juga lebih besar. Ada lagi itu seri A, sudah mulai miliaran sekian gitu lah. Terus sampai nanti udah seri seterusnya lah sampai unicorn istilahnya gitu. Jadi memang harus investor. Tapi sebelum investor kan butuh modal dulu tuh untuk merealisasikan ide ataupun aplikasinya. Rata-rata ya pakai bootstrapping istilahnya. Apa bootstrapping? Dana sendiri. Rata-rata seperti itu. Rata-rata ya gitu. Tapi ya kalau teman-teman punya kelebihan jaringan, manfaatkan jaringan itu. Jadi pentingnya jaringan itu seperti itu memang. Pentingnya. Kadang investor itu nggak modalin uang, kadang, tapi modalin resource. Oke, saya cocok nih dengan idenya masnya, misalkan gitu ya. Saya kasih kantornya di tempatku aja. Terus kebetulan saya tuh punya programmer. Nah, programmerku itu 2 orang tak bantu merealisasikan idemu mas ya. Kamu tetap sebagai CEO misalkan gitu. Ada tipenya memang seperti itu. Nggak melulu terkait uang. Kebetulan nanti untuk server dan seterusnya saya ada server deh gitu, pakai aja. Kadang gitu mas, nggak selalu berbentuk uang investor itu gitu ya. Gitu. Jadi lagi-lagi yang paling penting adalah circle. Kalau sudah bisa masuk ke circle, itu sudah apa, kita akan lebih banyak dipermudah lah gitu. Nggak seperti kita layaknya apa ya, pitching orang yang nggak dikenal dan seterusnya gitu. Kenapa? Harus klik soalnya orangnya. Jadi dalam pitching itu bukan lagi idemu bagus atau enggak, tapi bagi investor, aku klik enggak nih dengan karakternya orang ini gitu. Kadang itu seperti itu, bukan lagi menilai, bukan hanya menilai apa produkmu itu bagus apa enggak. Jatuhnya nanti apa, kalau produkmu bagus apa enggak, kenapa harus kamu yang menjalankan gitu? Kenapa enggak orang lain aja? Nanti gitu pertanyaannya, seperti yang saya tadi dulu saya alami itu gitu. Jadi orangnya itu harus klik dulu gitu. Mungkin jawabannya kurang lebih seperti itu mas ya. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau nanya? Mas Rangga, Mas Rangga. Banyak yang mau nanya. Mungkin ini saya Rangga. Saya mau bertanya tentang tadi yang Mas Uril ya. Pertama tadi dijelaskan bahwa ada itu kalau yang orientasinya itu ke atas dan juga ke samping. Nah itu bagaimana dengan BPT? Dan pertanyaan nomor 2 itu pasti masnya sudah mengalaminya dari ini ya,
beda ahli di bidang IT itu kalau dibandingkan kita kan kita tuh cukup instan. Kalau masnya itu benar-benar berdarah-darah gitu. Nah itu kira-kira itu faktor apa yang membuat masnya jadi sampai level sekarang sampai ahli? Kemudian itu apakah faktor tentang tekanan kah atau motivasi mungkin apa? Nah itu kalau menjalani itu kuncinya gimana? Udah. Jadi kalau terkait motivasi tekanan seterusnya lebih ahlinya beliau aja ya yang ini yang melanjutkan gitu. Kalau di dunia IT gitu ya, dulu memang benar, memang ada kadang itu ada bedanya kita itu hasil instan atau hasil memang benar istilah tadi berdarah-darah gitu. Jadi kita untuk belajar aja dulu harus ke kampus, harus ke warnet gitu. Karena internet susah dulu gitu. 2011-10 lah gitu. Tapi maksudnya instan atau enggak itu bukan seperti yang sekarang bootcamp itu instan, bukan. Justru malah kalau belajar ala zaman dulu sudah nggak relevan, ngapain gitu. Justru yang tepat itu belajar seperti sekarang. Maksudnya berdarah-darah dan mentalnya kebentuk adalah karakter kalian itu. Nemu bang sedikit, udah nyerah, tidur aja nih, udah. Tanpa gitu misalkan. Nemu bak sedikit, mana ya mas mentor ini, yang mana yang ngajarin, wah gimana gitu. Nyari sendirilah gitu, usahakan nyari sendiri gitu. Nah kadang itu yang harus ditumbuhkan lah, karakter-karakter seperti itu. Yang kedua tadi itu karir ke atas kurang lebih seperti tadi gitu. Saya dari ya junior. Kalau junior tuh biasanya kirinya tuh ketika kita minta ngerjain, dia tuh fokusnya ke fungsi. Yang penting sesuai yang diminta seperti ini kan Pak. Oke, itu junior biasanya. Kalau middle sama sesuai fungsi tapi lebih cepat ngerjainnya. Itu biasanya middle. Kalau senior beda. Oke, kalau saya ngerjain dengan cara kayak gini, ini akan timbul banyak bug nanti nih. Ini susah nanti nih untuk dikembangin dan diintegrasikan dengan fitur-fitur yang lain gitu. Ini security-nya kayaknya agak bagus nih kalau saya ngerjain pakai cara seperti ini gitu. Itu bedanya ya, junior, middle sama senior gitu. Jadi kalau teman-teman istilah tadi Mas Taufik, karena saya pernah jadi teman-teman dari junior gitu baratnya. Nah orang ini levelnya junior ini nih. Ngasal ngerjainnya nih gitu, masih banyak banget celah-celah sana sini nih gitu. Itu biasanya seperti itu gitu. Kalau tadi karir yang ke samping gitu, kalau ke atas seperti tadi junior, senior, lead engineer dan seterusnya, bahkan mungkin CTO ataupun founder gitu. Kalau ke samping itu biasanya saya sekarang nih bisa nih membuat jadi front end gitu, misalkan gitu ya. Oke, saya coba deh belajar jadi server misalkan gitu ya, server engineer gitu misalkan. Nah, itu ke samping mas. Sambilan saya itu server engineer gitu misalkan. Belajar lagi misalkan di dunia advertising. Nah sambilan saya advertising itu yang disebut dengan karir samping. Nah, makanya untuk teman-teman di dunia itu tuh jangan belajar hanya satu. Jiwa tumbuh belajar apapun yang terbaru minimal saya bisa. Minimal bisa. Atau seminimal banget mengerti lah, paham ya terkait mahir atau enggak itu kan keseringan kita menggunakan. Nah, itu tuh yang disebut dengan karir ke samping. Nah itu tuh lumrah biasanya gitu. Karena kebanyakan kan tools yang sekarang ada itu memang ya berawalnya dari IT. Kalau tools bicara tools gitu ya. Kalau teman-teman punya basic programmer biasanya tuh menggunakan tools tuh oke lebih cepat gitu, belajarnya lebih cepat gitu, cukup memahami aja polanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa gitu. Bahkan kalau teman-teman sudah terbiasa ngoding levelnya senior, mempelajari tools tertentu itu bukan hanya gimana tools ini cara kerja, bukan tahu apa nih kayaknya ini pakai teknik seperti ini cara buat programmernya ini gitu. Kita kayak seolah-olah bisa mulai menebak-nebak gitu. Oke, menarik juga nih, misalkan kita tadi Mas Robin itu Copilot kayak gini, kayaknya pakai cara kayak gini nih programmernya gitu. Nah, kita tuh udah mulai punya kepikiran seperti itu gitu. Jadi maksudnya karir samping tuh seperti itu mungkin Mas ya. Oke. Masih ada pertanyaan yang belum ini? Sudah? Oke. Nah ini waktunya sudah zuhur. Mungkin kalau mau dikasih kesempatan satu penanya lagi, mungkin saya kasih satu lagi. Terakhir, oke, Mas Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamid.
dari Kajima, saya ada pertanyaan untuk Mas Taufik terkait tadi kan menurut saya menarik karena mungkin ada kemiripan di mana saya dengan beliau ada pertanyaan di bidang seni rupa gitu. Cuma kebetulan saya ingin mengarah ke bidang itu cuma terkendala tidak lulus jurusan segala macam ketika masuk kuliah. Kemudian sekarang saya jadi harus di teknik komputer yang mana mungkin pada masa-masa sebelumnya itu saya nggak terlalu suka ataupun bahkan enggan untuk mendekati bidang itu. Dan pertanyaan saya adalah tadi kan Mas Taufik juga sempat cerita terkait transisi beliau dari penggiat seni rupa kemudian tiba-tiba kok di mencakarnya beliau malah menjadi event organizer yang mana itu mungkin tidak terlalu berkutat dengan apa yang biasanya beliau lakukan di bidang seni rupa. Dan kebetulan kan saya termasuk salah satu peserta yang masuk di university karena saya ingin bisa modeling segala macam karena memang bener-bener pengen. Dan ya istilahnya yang tadi Mas Chris sebut cinta untuk pengen ngoding itu enggak. Ada juga saya itu lebih ke unsur keterpaksaan gitu. Jadi saya ingin tanya, ada kiat-kiat enggak dari Mas Taufik untuk mensiasati ketika apalagi ketika sudah di dunia kerja yang mana kita belum tentu ketemu dengan bidang-bidang yang kita sukai dan kita harus menjalinnya. Sekian, terima kasih. Oke, Mas siapa? Mas Hamid ya? Mas Hamid. Punya pikiran yang sama. Sambil cerita ya, mungkin ya. Kalau di saya dulu memang di pusat riset dokumentasi seni rupa, gitu ya. Waktu itu juga sebenarnya kalau ngomongin soal kebutuhan kita di mana waktu itu ngomongin soal klasifikasi, katalogisasi soal aset-aset seni rupa dan juga artefak-artefak seni rupa dan juga dokumentasi seni rupa itu juga sangat dibutuhkan banget skill-skill dari teman-teman IT. Justru waktu itu yang di seni rupa orang-orang seniman itu butuh orang-orang seperti kita yang tidak punya latar belakang seni rupa. Waktu itu memang saya juga cenderungnya ini agak kompleks juga kehidupan saya dalam arti perjalanannya, karena sebelum di seni rupa saya justru malah aktifnya di LSM tentang anak-anak, pendampingan anak-anak kampung. Waktu di krisis moneter itu sudah waktu itu masih SMA, kemudian melakukan pendampingan anak-anak kampung supaya mereka tidak terjun ke jalan, membantu orang tuanya untuk kemudian ngamen dan macam-macam. Jadi dari situ berangkat untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak supaya mereka punya aktivitas yang lebih positif gitu ya. Jadi memberikan les bahasa Inggris, memberikan les tentang komputer, memberikan les tentang macam-macam lah. Jadi aktivitas gitu. Dan perjalanannya kemudian ketemu sama seni rupa. Sudah diikuti saja seni rupa waktu itu. Karena memang secara kebutuhan adalah ya saya masih butuh uang untuk kuliah gitu ya. Akhirnya terus kemudian juga belajar dari situ. Sudah ikuti belajar itu tadi ngomong soal proses belajarnya. Ya awal cuma belajar bisa ya sekedar tahu, paham dan bisa gitu. Kemudian lama kelamaan mulai dikasih proyek tentang dialog seni rupa, pegang program dialog seni, kemudian harus ketemu sama budayawan, bikin tor gitu. Lulusan SMA nih nggak punya basic bagaimana menulis tor gitu ya. Tor itu apa gitu, nggak bingung gitu lah. Memancing pertanyaan kepada narasumber, ngomongin soal fotografi, ngomongin soal mural, ngomongin soal ini. Dan itu kan berjalan setiap minggu, satu minggu satu kali program itu. Basic SMA nih yang saya pelajari cuma IPS, IPA, ya waktu itu cuma lulusan IPA malah gitu kan. Gimana cara menulisnya gitu ya. Wah, belajar lah dari situ. Ada buku-buku seni rupa di situ ya, mau belajar. Apa sih isu-isu tentang seni rupa yang terbaru? Ngomong soal fotografi nih. Fotografi, kemudian narasumbernya yang punya lupa waktu itu. Kemudian ngomongin soal moral, Mas Samuel Indratma waktu itu. Kemudian jadi macam-macam. Jadi lebih tahu gitu. Oke, itu jadi belajar dari situ. Kemudian pindah ke event, sebenarnya ya bisa dibilang ya ini nih secara
monitor, butuh lagi nih, butuh pencapaian lebih lagi nih kalau ngomongin soal seni rupa, wah nggak bisa diharap ini. Kalau kemudian waktu itu dia habis dari seni rupa ngomongin soal lepas dari seni rupa terus kemudian berdiri sendiri bikin galeri. Waktu itu galeri itu lebih banyak untuk bikis duit kita dalam arti production operasional buat mengelola sebuah galeri itu nggak cocok kalau terus kemudian cuma jualan karya. Ya kalau karyanya kejual, kalau nggak akhirnya terus kemudian operasional dan sebagainya. Sebelumnya di dunia event gitu. Basicnya apa kok sebenarnya? Psikologi sebenarnya. Cuma dari sekarang ilmu psikologi nggak pernah aku pakai. Justru masa kadang-kadang juga merasa bahwa saya sudah expert di bidang event, punya posisi tawar di bidang event. Karena berangkat dari pengalaman sebenarnya. Sebelum ke Raja Indonesia, saya sempat pegang satu proyek ya sudah mulai di posisi tawar menawar soal harga sebenarnya. Ini kan ngomong soal posisi tawar kita. Kalau kita sudah mulai punya posisi tawar, punya personal brand dan sebagainya, orang kan akan mencari kalian gitu. Ketika terus kemudian membutuhkan kalian punya posisi tawar yang gitu. Ya kalau saya sih dengan standar saya ya, gitu. Ya itu layaknya sih dapat fee projectnya sekian, gitu. Ini sekian. Ya ada di posisi itu pasti juga ada proses-proses ini. Dimana kita tuh bisa belajar banyak hal, bisa belajar banyak hal. Ya kalau ngomongin soal belajar tuh apa saja dipelajari. Bisa. Tapi mungkin ada satu titik di mana kita nanti ingin menjadi seorang yang di bidang yang kita benar-benar kuasai atau bidang expert itu. Dan satu lagi juga mungkin yang highlight yang dari jawaban dari Mas Ulul tadi soal bagaimana skill komunikasi. Kadang-kadang tuh orang tuh punya banyak kali potensi, cuman bagaimana cara menjual diri kalian itu yang kadang-kadang kalah sama orang-orang marketing, orang-orang yang jurusan di HI, public relation dan macam-macam gitu ya. Secara skill mereka punya jago lah kalau terus kemudian berjuang-juang gitu. Cuma karena teknis mereka ya sudah dia maju gitu. Kalau udah mulai hal teknis, syukur-syukur teman-teman memang punya skill tertentu di bidang IT dan teman-teman punya skill bagaimana kalian belajar untuk komunikasi publik gitu. Itu akan lebih membantu buat teman-teman untuk ke dunia yang sesungguhnya, dunia kerja, untuk bagaimana cara kalian menjual diri kalian secara pribadi, skill kalian gitu tuh benar-benar kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan kalian, apa yang bisa menjadi kemampuan kalian gitu benar-benar pada saat gitu. Jadi orang langsung ketika kita ada di posisi di top level gitu langsung meng-highlight, oh orang itu tuh gitu. Karena kelihatan aktif gitu. Dia paham soal teknis dan macam-macam, tapi cara komunikasi dia juga bagus. Jujur waktu itu saya juga pertama kali lulus kuliah itu ngomong di depan umum, groginya gitu, pemeringat dingin gitu, lihat orang banyak dengan kepala gitu. Tapi lama-kelamaan terus kemudian kan itu juga posisi diolah, diasah gitu, dan sering-sering berkumpul dalam diskusi, ngobrol dan macam-macam gitu. Lama-kelamaan itu jadi terbiasa gitu. Bahkan sempat ada satu profesi di mana saya sebelum ada di sini adalah profesinya adalah sebagai MC waktu itu. Cuma kalau sebagai MC saya nggak merasa ada kepuasan tersendiri bekerja di balik layar itu, orang di event itu. Ketika kita punya konsep itu direalisasikan, terus kemudian orang datang, orang puas sama acara kita dan sebagainya, pulang happy dan sebagainya, itu ada rasa ini sendiri. Kalau orang sebagai talent gitu kan sudah lepas dalam arti ya sudah hari itu selesai bekerja dan sebagainya, terima gaji, udah selesai. Jadi kayak semacam kita tuh punya karya yang everlasting, yang kemudian orang kenal, orang jadi kenal Prambanan Jazz, orang jadi kenal Yogyakarta, bahwa Raja Indonesia pernah bawa band besar dan sebagainya, gitu juga bagian dari sejarahnya. Wah, gue pengen bagian dari proses sejarahnya, perjalanan dia. Kira-kira begitu sih sebenarnya. Jadi poinnya ya kalau memang punya kesempatan buat belajar itu nggak harus melulu kemudian itu studi formal gitu ya. Informal pun kadang-kadang kalau bahkan yang sifatnya instan, tapi kalau kalian benar-benar belajar terus by dari video YouTube dan sebagainya, kalian gali terus, kalian punya kesempatan, diambil kesempatan itu, diambil jadi kayak sebagai batu loncatan.
kesempatan yang datang buat kalian ambil gitu ya. Karena nanti pasti akan ada di posisi di mana kalian nanti ketemu passionnya di mana gitu. Karena ketemu passionnya itu lama kelamaan jadi akhirnya ya sudah bekerja nggak terasa seperti bekerja gitu, akhirnya sudah jadi rutinitas setiap hari gitu, jadi nggak terasa, itu kita enjoy aja. Yang saya alami di dunia event itu begitu tidak bekerja itu karena setiap yang saya temuin di dalam event Prambanan Jazz tahun pertama sama Prambanan Jazz tahun ke-10 itu setiap tahun beda. Jadi kayak semacam dinamikanya, jadi kita harus mikir lagi strateginya apa, yaitu tadi proses sejarah bagaimana Prambanan Jazz di tahun 2019 kemudian di 2020 menjadi Prambanan Jazz online, kemudian menjadi Prambanan Jazz virtual, kemudian jadi Prambanan Jazz virtual series 2 karena pandemi belum selesai, kemudian Prambanan Jazz versi transisi yang menggabungkan versi online dan offline dan macam-macam, itu juga bagian dari proses. Itu sih, nikmati proses perjalanannya, kemudian belajar sebanyak-banyaknya, kemudian temukan passion kalian di mana, dan temukan juga personal branding kalian di mana, supaya kalian suatu saat nanti itu ada punya posisi tawar. Prosesnya orang macam-macam, nggak bisa disamaratakan. Dalam arti mungkin bisa ada di posisi ini di usia yang mungkin sudah bisa dianggap lebih tua. Yang mungkin kalau Mas Nurul lebih muda sudah menjadi direktur gitu istilahnya. Ya, itu juga prosesnya masing-masing. Standarnya orang pasti beda-beda. Jadi timeline-nya orang masing-masing gitu ya. Ya bisa jadi nanti kemudian nanti ada di top level, nanti di usia yang lebih muda ada, top level di usia yang lebih matang juga ada. Nikmati aja prosesnya dan belajar sebanyak-banyaknya. Kira-kira begitu. Mungkin dari Mas Nurul ada yang mau tambahan? Ada yang mau nanya lagi nggak? 1, 2. Udah ngantuk, Bang? Semalam kayaknya begadang. Gak ada yang nanya lagi? Sebenarnya kalau kita lihat IT kan nggak cuma di satu bidang. Itu IT itu bisa masuk di bidang manapun, di industri kreatif masuk, di industri di bidang kesehatan masuk, di bidang pendidikan masuk, di bidang pertanian masuk. Semuanya sekarang membutuhkan talenta IT. Tinggal kalian yang punya, misal di Mas Name tadi mau fokus di seni rupa, jadi coba seni rupa tapi yang bisa IT, itu kan bisa menjadi poin value lebih buat Mas Hamid. Misal nanti Mas Tian di HI tapi bisa IT, kan itu menjadi poin plus juga gitu. Jadi karena IT itu bisa masuk di berbagai bidang, dan sekarang kita tidak bisa kayak semua bidang sekarang sudah menggunakan IT. Bidang apa sih yang sekarang masih tidak menggunakan IT gitu? Jadi mungkin teman-teman yang merasa kayak wah saya kan pengennya di ini tapi kok di IT, tapi coba aja dijalanin gitu sampai nanti akhirnya menemukan oh iya nih kayaknya di sini butuh peluang ada peluang di IT gitu. Mungkin itu kalau dari mungkin dari Mas Nur mau tambahan sekaligus nanti closing statement. Jadi tadi benar yang disampaikan Mas Taufik, teman-teman memang harus benar-benar niat belajarnya, harus sungguh-sungguh gitu. Kalau teman-teman tadi tuh nggak perlu minder. Saya memang sama kayak Mas Taufik IPA gitu ya. Itu pun di pesantren lagi. Mungkin saya di pesantren bahkan jangankan laptop PC, handphone aja nggak boleh. Nah gitu ya. Jadi seberapa gapteknya saya dulu gitu. Begitu saya di perkuliahan, teman-teman kampusku itu rata-rata dari jurusan RPL, SMK gitu, jurusan jaringan, jurusan rekayasa pelengkap lunak gitu. Itu udah saya masih hal-hal dia sudah paham kan gitu. Nah tapi ya tadi itu kembali lagi ke proses dan semangatnya teman-teman belajar gitu. Bahkan sepantaranku dulu itu teman-temanku itu jangankan ngetik, kita tuh ngetik 11 jari dulu gitu. Teman-temanku yang lain bahkan jangankan ngetik gitu ya, matiin komputer aja nggak bisa. Ada dulu namanya tuh Hafid, gimana cara matiin komputer gitu? Saya cabut kabelnya pelan-pelan gitu jawabannya gitu. Bukan di shutdown gitu ya, kabelnya dicabut pelan-pelan gitu katanya. Nah itu tuh levelnya masih seperti itu. Cuman ya kita harus prosesnya harus lebih keras. Nah nanti
dua apa istilahnya 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, itu yang membedakan. Bukan dari mana kita start, tapi seberapa keras proses yang kita hadapi saat itu gitu. Itu yang pertama ya. Jadi belajarnya teman-teman tuh nggak peduli dari apa bidangnya gitu. Tinggal kita sekelas apa untuk menuju situ gitu. Terus yang kedua, circle itu memang penting. Tadi Mas Rabi nyampein, nanti ketika alumni university kumpul dan seterusnya itu penting banget. Rata-rata malah sampingan project itu dari circle. Rata-rata gitu ya. Itu sampingan project teman-teman itu dari circle. Bahkan di company itu rata-rata biasanya itu dibanding teman-teman apply lamaran gitu misalkan gitu ya, itu jauh lebih cepat di ACC kalau pakai rekomendasi teman. Bahkan kita punya teman yang kerja di company A gitu misalkan, nah kita itu nggak perlu apply lagi gitu ya, apply aja gitu, cuma nanti rekomendasi dari siapa itu malah lebih cepat nanti teman-teman untuk diterima gitu. Nah, itu pentingnya circle. Bahkan terakhir ini saya ada ngerjain proyek Dinas Kesehatan Semarang. Jadi circle-nya itu jauh banget. Jadi saya dulu itu di kampus gitu ya, jadi ketua UKM. Mungkin kalau yang ada dari teman-teman di Amikom ada MCC gitu kan. Saya ketua MCC dulu gitu ya. Ibaratnya punya kader lah gitu ya. Nah, ini sudah sama-sama lulus nih. Dia punya mbaknya itu menikah. Nah, yang iparnya ini kerja di dinas tuh, kejauhan gitu. Nah, dia tuh merekomendasikan ke saya gitu ibaratnya yang proyek itu. Nah, kenapa saya bilang ceritain tadi itulah pentingnya circle. Ya, jadi teman-teman untuk networking itu memang harus benar-benar dijaga. Ya kan teman-teman sekarang jauh lebih mudah belajar IT-nya gitu. Apa yang harus saya lakukan lagi selain belajar gitu ibaratnya? Terjun di dunia itu. Misalkan teman-teman ingin belajar IT, ikuti gabung semua grup, mau itu IG, mau Facebook, mau apapun lah yang berbau IT. Meskipun kadang itu di timeline kita itu nanti yang muncul tentang IT, terupdate IT apa gitu. Meskipun kadang kita itu nggak sempat membaca juga, minimal dari judulnya kita tahu ada ya sekarang ya IT di bidang apa. Jadi diri kita itu selain belajar secara hard skill gitu, nah kita itu menempatkan diri itu di dunia itu, mau belajar apapun lah gitu ya. Itu harus sekarang tuh sangat mudah soalnya di sosmed terus di komunitas apapun gabung aja gitu. Nah itu pentingnya tadi itu merawat circle dan networking. Ya tadi kan ada senior dan seterusnya itu gabung aja gitu biar teman-teman ibaratnya itu untuk meniti karir atau belajar itu bukan lagi naik tangga, tapi ya minimal itu kita itu tetap naik ada tangganya, tapi ya minimal kita berada di eskalator apa lift gitu. Kita diem aja itu orang sekitar kita itu tentang IT gitu. Jadi kita itu tercharge lagi semangatnya untuk belajar IT kembali gitu. Ini dia tipsnya. Oke, sepertinya cukup. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin terakhir minta closing statement dari masing-masing narasumber nantinya. Mungkin yang pertama dari Mas Taufik. Ya, terakhir dari Mas Taufik. Ya, closing statement di siang hari ini ya. Mungkin gini, ini juga berdasarkan dari pengalaman saya. Pertama kali di 2013 waktu itu dia mengerjakan Project Cowboy Junior tur Indonesia 30 kota. Waktu itu juga saya sendirian. Kemudian mulai dari Aceh, kemudian habis dari Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, Lampung gitu. Tidak ada yang saya kenal di sana gitu. Cuma berangkat datang, udah di sana, survei dan sebagainya gitu. Saya bertemu dengan banyak orang satu persatu gitu, berperjalanan gitu. Dan pulang ke Jogja, saya ketemu banyak sekali punya banyak data riset di Aceh. Habit untuk nonton konser bagaimana, harus dipisah seperti orang nonton seperti orang jamaah gitu. Jadi yang cowok sendiri, cewek sendiri gitu ya. Dan itu juga
Ya ketemu cuma ketemu di awal dari saya ketemu pertama dengan sopir taksi yang awal juga cuma ngobrol-ngobrol aja waktu di bandara gitu. Saya nggak niat sebenarnya, nggak niat untuk masuk di taksi itu. Cuman waktu itu beralasan kalau udah ada yang jemput bapak, saya nanti saya lagi nunggu ini temen jemput gitu. Tapi dari situ saya ngobrol-ngobrol banyak dan sebagainya. Kemudian ya udah deh pak, kayak sih teman saya nggak jadi jemput karena sebenarnya saya juga nggak ada teman dari sana. Cuman akhirnya terus proses saya untuk mengenal si bapak taksi ini sebenarnya gitu. Oh ya, kalau ini bisa dipercaya, ini bisa nganterin saya. Bapak ini tahu nih venue yang biasa dipakai konser mana, artis yang terakhir datang ke Aceh siapa dan sebagainya. Dan itu juga berlaku di setiap daerah yang saya tempati. Di Medan ketemu juga sama supir. Waktu itu ada supir dulu belum ada Gojek sih sebenarnya, cuma kayak supir ojek gitu ya, bapak tua. Tapi dia bapak tua yang mau benar-benar ini bisa mengantarkan. Oh tahu posisi ini dan sebagainya gitu. Dan sampai kemudian kembali lagi ke Jogja dan akhirnya kick off 30 kota Kopi Junior untuk Indonesia itu berjalan gitu. Artinya sebenarnya pertemuan kita hari ini tuh bukan sesuatu hal yang kebetulan, bahwa kita ketemu hari ini adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi bagian dari proses perjalanan kita. Kalian ketemu dengan Mas Ulul, mendapatkan informasi atau ilmu apapun gitu, bahwa yang itu akan menjadi, kalian benar-benar akan ingat itu. Mungkin terjadi itu akan menjadi bagian dari proses perjalanan kalian untuk kalian titik balik hidup kalian untuk aku ingin menjadi bagian dari ini. Artinya ya itu tadi ya, kita bertemu hari ini sesuatu yang kebetulan, bisa jadi ini menjadi langkah yang ke depan berikutnya buat kalian supaya kalian tetap menjadi expert yang ada di bidang ini gitu, dan manfaatkan kesempatan ini gitu, dan manfaatkan jejaring ini. Mungkin teman bisa kenal saya, bisa kenal Mas Pulu, bisa kenal teman-teman yang lain gitu. Di suatu saat nanti juga siapa yang habis sukses duluan atau siapa yang terus kemudian bisa ngerangkul teman-teman yang lain gitu tuh, manfaatkan jejaring itu gitu, karena virtual jejaring itu juga akan menjadi penting pada saat nanti kita ke dunia kerja gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi ya semoga hari ini sharing session ini yang dari saya juga bermanfaat, dari Mas Ulul dan Stadium General juga bermanfaat, dan ilmu kalian selama 6 bulan terakhir kemarin juga bermanfaat buat kalian gitu. Dan semoga menjadi berkah di diri kalian, keluarga kalian, dan juga orang-orang terdekat kalian, dan juga bermanfaat dengan orang banyak. Amin. Oke, terima kasih atas pemaparan, pandangan-pandangan dari Mas Taufik maupun dari Mas Ulul. Nah, kita momen kali ini mungkin bisa menjadi awal kita untuk memperluas networking yang ada di university, terutama kita sudah bisa kenal Mas Ulul, bisa kenal Mas Taufik dan teman-teman yang lain. Mungkin nanti bisa bisa dimanfaatkan untuk bisa, mungkin teman-teman nanti mungkin kan tadi sempat di-mention terkait internship gitu. Nanti misal dari Raja Wali juga membutuhkan tenaga-tenaga IT yang sifatnya internship, kita coba komunikasikan juga ke teman-teman di sana gitu, ke teman-teman university. Mungkin dari Mas Ulul juga mungkin nanti ada peluang-peluang yang memang dari perusahaan-perusahaan membutuhkan talenta-talenta kandidat IT, ya kita pasti nge-share-nya nggak ke orang terdekat dulu, nggak langsung kita share ke luar, tapi kita coba share ke teman-teman di university, ada nggak yang mau mengambil peluang ini gitu. Jadi itu kita sudah dari kemarin selama 6 bulan kita sudah belajar mempersiapkan semua kesempatan yang akan datang ke depan, tinggal kita menunggu peluang yang akan kita ambil nantinya gitu. Kalau sudah nanti kesempatan ada, kesiapan juga sudah siap, biasanya di situ akan ada peluang untuk teman-teman memulai kesuksesannya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah siap, kesempatannya ada, ini mungkin menjadi momen untuk memberikan peluang buat teman-teman yang di sini, karena teman-teman di sini juga sudah siap dengan dunia IT, dunia front end developer maupun back end. Tinggal nanti kita nunggu waktu di mana ada kesempatan dan peluang buat teman-teman ambil. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk acara Stadium General pada hari ini. Saya tutup.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya akan kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya, itu adalah acara prosesi penyerahan sertifikat. Akhirul kalam, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.